Tes, selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam, Pak. Pak. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalan dulu mungkin ya, biar satu sama lain pada kenal. Perkenalkan, nama saya San Masyuri, sering dipanggil Hasan. Domisili saya Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Kebiasaan sehari-hari saya seorang dosen di Universitas Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama di Kota Pekalongan. Saya mengajar pemrograman objek ya. Jadi masih linear di bidang pemrograman desktop ini. Dan kebetulan juga saya ada di prodi Teknologi Informasi. Mungkin itu mengenai perkenalan singkat saya. Di antara Mas Firman sama Mas Helmi dan Mbak Sabila, siapa duluan ini yang mau perkenalan? Silakan. Selamat malam, Pak. Malam. Pak, mungkin saya nggak bisa aktifin kamera. Yang pertama, di laptop kebetulan nggak ada kameranya, Pak. Iya, Mas. Sebelumnya terima kasih, Pak, atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Firman, domisili asli Kota Makassar. Untuk keseharian, alhamdulillah saat ini bekerja sebagai seorang pegawai negeri sipil, Pak, di salah satu kementerian. Demikian perkenalan singkat yang kami bisa sampaikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak Firman atau Mas Firman ini. Mana-mana aja, Pak. Oke, gitu ya. Semoga dilanjut. Selamat malam, Pak. Malam. Perkenalkan, nama saya Helmi. Saya berdomisili di Bogor, Pak. Untuk keseharian saya, ya, untuk keseharian itu pekerja freelance aja, Pak, untuk saat ini. Oke, freelance apa ini, Mas? Data entry aja, Pak. Input data entry. Iya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, ya sama-sama Mas Helmi. Selanjutnya, Mbak Sabila. Bapak, teman-teman semuanya, perkenalkan. Nama saya Sabila Ramesa, NIM 053336 dari Sistem Informasi. Domisili saya di Pontianak, Sumatera Utara. Saat ini kegiatan saya salah satu instansi Kementerian Perhubungan. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.
Selamat bergabung Mas Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aditya Ismayanto, berasal dari Makassar. Oke. Berarti mayoritas sudah pada bekerja semua ini ya, makanya punya waktu luangnya di malam hari. Benar, Pak. Oke. Artinya meskipun teman-teman itu mempunyai kesibukan, tidak patah semangat ya dalam mengejar sesuatu, meskipun teman-teman itu masih berstatus mahasiswa ya. Oke, makanya saya di diskusi itu saya tawarkan teman-teman itu bisanya sore hari atau malam hari gitu ya kan, karena di sebagian kelas saya itu saya lebih suka yang sifatnya diskusi gitu loh, agar teman-teman mahasiswa itu bisa join di pertemuan tutorial webinar malam ini. Oke. Di tutorial webinar kali ini itu yang kedua ya, karena yang pertama itu yang dilakukan oleh Kaprodi Sistem Informasi. Ya, beliau yang mengasih terkait pembelajaran mata kuliah tutorial online ini ya kan. Nah, di tugas dosen tutor itu mendapatkan tutorial webinar itu yang kedua, ketiga, yang terakhir itu adalah yang keempat. Nah, apa sih tujuannya dari pertemuan tutorial webinar itu? Yang pertama adalah untuk teman-teman mahasiswa itu seberapa siap dalam mengerjakan tugas pertama. Ya. Nah, kedua, agar si dosen tutorial webinar itu bisa melakukan sharing session ke mahasiswa, mulai dari penginstalan, kemudian menggunakan tools apa gitu ya kan, nanti kita bisa didiskusikan. Malahan kemarin ada yang bertanya, Pak, bolehkah menggunakan tools VS Code ya? Nah, kalau di saya itu enggak apa-apa. Yang terpenting itu sudah familiar sama teman-teman semua. Ya harus melulu tentang menggunakan Eclipse, ya kan? Jadi senyamannya teman-teman menggunakan tools apa. Yang penting nanti di project akhir itu sesuai dengan apa yang ada pada di soal tugas. Oke, saya coba buka di tugas pertama. Sebelumnya mengenai persiapan pengerjaan tugas ada kendala enggak? Perihal penginstalan mungkin? Ada enggak?
Mana ini? Teman-teman ada kendala enggak? Mulai dari apa namanya penginstalan tool VS Code mungkin? Kebetulan untuk VS Code di semester sebelumnya sudah terinstall, Pak. Oh, oke. Berarti ini tinggal melanjutkan gitu ya? Iya, Pak. Oke. Berarti secara keseluruhan aman ya mengenai alat yang akan dijadikan untuk perang ini. Oke, kita akan mencoba untuk mengulas. Nah, nanti kita coba untuk mengupas dan membuat trik and tips ya, agar teman-teman semua itu mendapatkan nilai yang optimal ya, karena di sini terdapat poin-poinnya. Nah, jika teman-teman semua itu bisa menerapkan apa yang ada di dalam soal ini, nanti teman-teman juga bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, nilai yang terbaik berapa? Mulai dari 85 sampai 100 ya. Nah, di sini teman-teman itu sudah membaca ininya belum? Sudah membaca tugas? Apa ada yang sudah mengerjakan? Belum? Apa ada yang sudah? Di sini kan mulainya itu Senin kemarin dan deadline-nya itu adalah Senin tanggal 3 bulan November. Oke, kita coba untuk bedah ya. Saya bacakan dulu soalnya. Halo rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabar kalian? Semoga rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan baik. Nah, kali ini ada tugas praktik 1 untuk mengimplementasikan apa saja yang sudah rekan-rekan mahasiswa pelajari. Pertama, tugas praktik 1 ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa. Yang pertama, mulai dari mengimplementasikan penggunaan tipe data ya. Jadi teman-teman itu harus memahami konsep dari tipe data tersebut. Tipe data kan mulai dari boolean ya. Nah, kemudian terdapat variabel. Oke ya, variabel itu nanti dijadikan kemudian dideklarasikan menjadi apa, kemudian identifier ini nanti bersifatnya private atau public ya, kemudian ada keyword pada mulai dari kelas, objek, dan function atau method. Nah, kelas-kelas ini apa? Nah, kelas-kelas ini berarti nanti ketika kita ingin membuat aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Nah, berarti nanti kelas-kelas ini harus dibagi. Nah, kalau sebuah restoran makanan itu berarti kan kelasnya ada restorannya, kemudian ada penggunanya, ya kan? Nah, itu nanti masuk ke dalam kelas. Kemudian nanti objeknya apa? Nah, itu nanti dideklarasikan agar objek ini ada atau mempunyai nilai-nilai yang bisa dideklarasikan di dalam sebuah restoran makanan.
Nah, yang kedua, mengimplementasikan array atau string di dalam metode. Ya. Kemudian ada struktur keputusan seperti if else, ya, atau yes or no, ya kan. Kemudian ada switch case, switch di dalam case. Kalau if itu bisa terdapat if else, ya. Kemudian next if. Nah, soal tugasnya apa? Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki fungsi. Yang pertama, input menu restoran. Oke, ini ya, berarti harus aplikasi tersebut bisa dilakukan inputan, ya. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Oke, jadi nanti harus dibuat inputan itu bisa menyimpan nama makanan dan minuman beserta harganya. Ya, dan data ini dapat disimpan, oke, ya kan? Ini disimpan di dalam sebuah array, ya, di dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori. Berarti kelasnya ini nih, makanan, minuman. Nah, nanti atributnya ini. Kemudian yang kedua adalah pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Oke, ya. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan. Berarti pelanggan itu sesuai yang ada di dalam daftar menu tampilan. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu, dan menyertakan jumlahnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah. Semisal pesan makanan, nasi padang. Jumlah pesanan 2. Ini contoh inputannya. Kemudian yang ketiga, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya, ya. Jadi program tersebut dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item yang dipilih dan jumlahnya, ya. Jadi menghitung jumlah total pesanan berdasarkan item menu yang dipilih. Kemudian total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20. Berarti ini ditambahkan, ya, tambahkan 10%-nya berapa, kemudian biaya layanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Jadi kalau pemesanan melebihi 100.000, dia akan mendapatkan diskon 10%. Nah, yang kedua, penawaran
beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Oke. Ya, jadi ini perlu hati-hati ya nanti ya di sini untuk menghitung pajak sama diskon. Ya. Karena ini riskan ini. Ini riskan di penghitungannya mungkin. Nah, kemudian mencetak struk pesanan. Ini yang terakhir ini ya. Jadi program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan. Jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan. Oke. Kemudian informasi pajak dan biaya pajak. Dan biaya pelayanan jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran. Tampilkan informasi ke dalam struk pembayaran. Jadi cetak struknya itu nanti ditampilkan semua mulai dari jumlah pesanan, harga item, kemudian total harganya, total biaya pesan, informasi pajak, dan biaya pajak nanti ditampilkan semua di dalam proses cetak struk pesanan. Nah, untuk petunjuk pengerjaan dan poin untuk video penjelasan tugas praktik 1. Yang pertama, buatlah sebuah kelas menu untuk mepresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya ya. Jadi tadi ya atributnya yang sudah saya sampaikan di awal ini. Nah ini nama, harga, dan kategori. Menentukan sendiri input menu makanan dan minumannya. Nah, minimal terdapat 4 menu dari masing-masing kategori menu. Jadi teman-teman bebas ya bereksplorasi menunya apa saja. Ya, di sini tidak ada ketentuannya. Kemudian buatlah sebuah kelas utama atau main yang memiliki berbagai function atau metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, dan mencetak struk pesanan untuk tampilkan ke layar. Oke. Untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima dan mengolah pesanan. Oke, kalau menerima apa ini berarti? Mungkin itu ya menambah edit data ya. Oke, menghitung total biaya pesanan dan mencetak struk pesanan untuk tampilkan ke layar. Nah, ya. Yang ketiga, format untuk menampilkan data menu adalah di kelompok berdasarkan kategori. Ya, jadi nanti formatnya berdasarkan ini kategori. Pergunakan array dalam mengelola menu restoran. Selanjutnya, pergunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak struk pesanan. Usahakan untuk tidak menggunakan struktur pengulangan. Berarti tidak boleh menggunakan pengulangan ya. Nggak bisa menggunakan for each.
ya. Menampilkan skenario struktur keputusan yang ada pada soal. Durasi video penjelasan maksimal 15 menit. Jadi nanti teman-teman ketika ingin mengumpulkan itu harus maksimal 15 menit ya. Jadi nanti manage waktunya itu juga diperhatikan ya. Biasanya kalau saya itu menilainya enggak cuman enggak cuman codingannya yang diperlihatkan ya, tetapi dijelaskan juga. Dijelaskan juga mungkin mulai dari nanti saya contohkan ya. Jadi teman-teman itu sebisa mungkin itu dijelaskan codingannya ya, codingannya dijelaskan. Jangan sampai ada dulu teman-teman yang mendapatkan nilainya yang nggak maksimal meskipun dia mempresentasikan hasil proyekannya atau tugasnya ya, karena dia mempresentasikannya itu cuman tampilan codingannya dok ya, dia cuman perkenalan, selanjutnya itu cuman ngasih tahu oh ini gunanya untuk function ini adalah untuk menampilkan ini. Nah tapi kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu nanti dijelaskan mungkin dari semisal kalau metode ini untuk menampilkan apa gitu ya. Jadi yang dijelaskan itu mulai dari atas ya, mulai dari atas kelas main ini untuk menampilkan daftar menu, kemudian selanjutnya ini untuk menampilkan minuman gitu ya. Nah, kalau seperti itu nanti bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Coba saya lihatkan contoh ya yang sederhana. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri tanpa harus melalui perjalanan umroh. Tentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan mulai berlaku setelah diundangkan. Dengan demikian, jemaah ini memiliki keleluasaan mengatur sendiri untuk perjalanan umroh termasuk visa, tiket, akomodasi dan kebutuhan ribuan tanpa melalui pengertian. Namun, yang menolakkan dari asosiasi negara haji dan umroh setiap Sekjen Kapolri Terakhir Zakaria menyebut umroh mandiri sekilas nampak seolah digunakan. Namun ini merupakan celah baru tanpa perlindungan. Selain itu, ibadah suci tak seharusnya menjadi transaksi digital tanpa ruh. Umroh juga bukan ibadah, melainkan ibadah yang membutuhkan pimpinan. Dalam proses terdapat syarat yang harus diterima untuk dapat berangkat umroh secara mandiri, yaitu sebagai berikut. Syarat pertama adalah beragama Islam. Syarat kedua, memiliki paspor yang berlaku minimal 6 bulan. Yang ketiga, memiliki tiket pesawat pergi pulang ke Arab Saudi. Yang keempat, memiliki surat keterangan sehat dari dokter. Syarat kelima, memiliki visa serta buku yang pakai layanan dari penyedia resmi melalui sistem informasi kementerian. Urusan Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Pembentukan ditinjau salah satunya Abdul Bangunan Pesantren. Sebentar ya, saya sembari cari.
Keputusan pembentukan Dirjen Pesantren ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Mensesnek menjelaskan keputusan ini bermula dari evaluasi atas sejumlah peristiwa, salah satunya insiden di pesantren Al-Tauhid. Menurut data yang disampaikan Prasetyo Hadi, di seluruh Indonesia terdapat sekitar 42.000 pesantren itu keluar dari beberapa waktu yang lalu ada kejadian dengan pasien dari pesantren Al-Tauhid ini yang kemudian peristiwa itu kita mendapatkan fakta bahwa nampaknya kita semua pemerintah untuk memberikan perhatian sampai kita yang kalau memang luar biasa saya akan di bawah oksigen. Keren itu luar biasa. Yang lambat itu adalah klaim timnya. Saya akan sekolahkan lagi klaim tim ke luar negeri yang lebih cepat. Di Indonesia, klaim timnya ke luar negeri. Ya aku aja ke sana. Nanti ada yang bagus kan. Oke, tiap bulan saya dapat. Uang sakunya kalau di kota itu banyak banget, makanya jadi kalau bisa kan jalurnya juga bagus buat naik di sini. Ada cantik glowing ada ya kalau di jalan cakep banget ya. Aduh cantik video benar semuanya siap jadi bintang. Oke. Itu sekali nomor 30 peserta dalam waktu 3 menit. Apa masalahnya? Bentar ya. Ini keringat untuk 30 peserta sudah bisa langsung saya lanjutkan pekerjaan kita ini. Silakan lewat. Oke, kerja berada. Ayo langsung saja 30 peserta. Ini dia live audition.
Oke, mungkin saya ini ya off kamera aja biar enggak berat. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, Pak. Oke, terima kasih. Ini restoran makanan.
Karena ini malam-malam jajaran, kita serahkan dia untuk memaksimalkan peserta. Bentar ya, udah mau jalan ini. Mau dipotongnya kalau pendek sekalian, jadi nanti potongan rambutnya itu. Buat ini, buat aku mau potong poni, semuanya mau nggak? Mau. Poni semua. Enggak. Ini kalau pendek. Karena pendeknya mungkin itu kan udah bapak. Uang yang fotografi ini sama dulu. Potongan rambutnya mau beli yang kamu enggak? Oh, sejuta. Ya, ini juga ya. Satu, ini anaknya merahnya boleh foto. Terus apa itu? Mama jangan gitu, mama tidak boleh. Ini jadi kita besok lucu gitu ya. Ini coba tampilkan ya, tapi di saya belum bisa ngerunning. Nah, coba share. Ini ya, kelihatan enggak? Udah kelihatan belum? Belum ada, Pak. Belum ada. Bagi.
Sudah tampil belum? Ya, sudah Pak. Sudah, Sudah, Pak. ya? Oke. Ini ya, jadi ini contoh pembuatan aplikasi pemesanan hotel. Tadi di contohnya apa? Di tugasnya restoran ya? Menu, Pak. Restoran, Ya, Pak. Iya Pak, nasi Padang, nasi Padang. Ya, nasi Padang. Oke. Jadi nanti ini studi kasusnya beda, cuman bisa diterapkan di sistem pemesanan restoran. Ya, karena di sini ada diskonnya juga, ya. Ini diskon, kemudian ada pajaknya, kemudian ada layanannya, ya. Jadi ini gambaran nanti teman-teman sistemnya seperti ini. Oke. Nah, yang pertama ini ada kelas kamar, ya kan? Ini mewakili satu tipe kamar hotel dan terdapat 3 atribut, ya kan? Ada tipe string, kemudian double, ada string fasilitas, ya. Kalau string type ini, tipe adalah menyimpan nama tipe kamar, ya. Kemudian ada harga, ini menyimpan harga kamar per malam. Kemudian di string fasilitas, ini mendeklarasi fasilitas yang tersedia di kamar tersebut, ya. Kemudian kita bisa dideklarasikan menjadi seperti ini. Oke ya. Nah, bagi teman-teman kalau mau mengikuti juga nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Apa masih ada yang lain? Oke, lanjut ya. Kemudian lanjut di ini array. Jadi array-nya itu nanti masuk di data kamar, ya kan? Data kamar. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan kalau di soal array-nya apa saja. Nah, kalau array di sini itu untuk menyimpan ini ya, 4 kamar ya. 4 objek kamar hotel, ya. Dan ini masing-masing kelas. Kalau di sini yang pertama ada kelas standar, harganya itu 300.000, fasilitasnya ada AC, TV, kemudian kamar yang kedua ada deluxe 500.000, ya, fasilitasnya ada AC, TV, kemudian ada air panas, ya. Kemudian yang ketiga tipenya suite, harganya 800.000, fasilitasnya ada AC, TV, air panas, kemudian sarapan, ya. Nah, di masing-masing kamar dibuat dengan ini ya, new kamar, menunjukkan pengguna array dan objek dalam OOP. JSON enggak dulu.
Nah, kemudian ada menampilkan daftar kamar ya. Ya, nanti kita tinggal cetak aja ini menggunakan sistem outprint. Ya. Pertama menampilkan ini daftar kamar, kemudian kamar yang pertama itu juga kita cetak ya. Kamar pertama, kamar kedua, ketiga itu kita deklarasikan semuanya. Untuk menampilkan ini ya array satu persatu tanpa perulangan, karena di tadi kan nggak boleh ada perulangan ya. Jadi kita tampilkan satu persatu. Nah, kemudian nanti di sisi inputannya itu nanti seperti ini. Masukkan nomor kamar yang ingin dipesan ya. Jadi ini tampil ya. Ini kan tampil nih data ini. Nah, data ini tampil, kemudian dari sisi pengguna itu nanti memasukkan pesanannya atau memilih kamar 1 sampai 4. Nah, menggunakan dengan input ini next integer ya. Kemudian juga sama ini, berapa malam ya, berapa lamanya. Kemudian kita cetak juga ini menggunakan input dot next integer. Kemudian dilakukan proses ini ya, proses pemesanan. Bentar ya, bentar. Ya, jadi nanti di sini setiap baris itu menampilkan tipe kamar, harga, dan fasilitasnya ya, dengan sistem ini, sistem outprint ya. Masukkan nomor kamar ini nanti muncul di sini. Ini oke, menggunakan Swiss case ya. Swiss case. Jadi yang pertama itu kalau di tadi kan maksimal minimal ya, minimal 4 ya. Jadi nanti kita sesuaikan nih dengan yang ada di soal. Kalau soalnya ada minimal berapa ya kita sesuaikan ya, case-nya berapa. Di sini kan case-nya 4 ya, disesuaikan sama tadi kan di soal juga 4 ya. Jadi si user itu bisa melakukan pilihan itu 4 kali. Nah, kemudian di sini juga dideklarasikan ya, kalau pilihannya tidak ada itu nanti munculnya ini pilihan tidak valid. Nah, kalau milih 0 berarti sistemnya akan keluar.
Nah, ini kayaknya sudah bisa ini. Oke, nanti ini aja dulu. Nah, di sini ini ya nanti untuk penghitungannya ya, jangan sampai salah ya. Nanti ini disesuaikan karena di soal itu kan ada apa namanya, pajaknya ya 10%, kemudian juga ada layanan ya. Kemudian jika belanja 100% itu mendapatkan diskon berapa tadi? 10% ya. Nah, berarti ini ya, yang belanja 100% mendapatkan diskon 10%. Oke, nanti bisa disesuaikan sama soalnya. Jadi menggunakan struktur keputusan ya, menggunakan if else, kemudian jika ini tidak ada maka yang terjadi dilakukan ini. Kemudian ya ini dilakukan pencetakan lagi. Sini ada cetak tipe kamar, lama nginepnya ya, berapa malam, kemudian subtotal, pajaknya juga dihitung, kemudian biaya layanan. Nah, setelah dilakukan penjumlahan, kemudian ada enggak dia mendapatkan diskon ya. Nah, kalau dia mendapatkan diskon nanti kita cetak, kemudian dia harus membayar berapa ya. Nah, kemudian nanti muncul di sini total. Nah, ini coba ini ya. Nah, pilih kamar yang standar. Oke. Berapa malam? 2. Nah, ini ya. Tadi harganya kan 300 per kamar. Karena milih yang kamar yang standar. Kamar standar ini ya, kamar standar. Lama nginap 2 malam, totalnya 600 ya. Kemudian pajaknya menjadi 60, biaya layanannya 50.000 ya. Kemudian ternyata mendapatkan diskon 30.000. Jadi total coba kita lagi. Runningnya cukup lama ya. Running. Pilih yang deluxe. 3 malam. Nah, ini ya, sama ya, tipe kamar deluxe selama menginap 3 malam. Jadi totalnya ini berapa nih? 1.500.000 ya. Pajaknya 150. Biaya layanannya 50.000. Jadi mendapatkan diskon 150. Jadi total yang harus dibayar adalah 1.550.000 rupiah. Ya, nanti semoga ini bisa menjadi gambaran teman-teman ya untuk mengerjakan tugas yang pertama ini, karena nanti berkelanjutan ya.
tugas pertama ini nanti, tugas kedua berkelanjutan menyesuaikan materi. Nah, yang ketiga juga sama. Jadi tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu hukumnya wajib ya, agar mendapatkan nilai yang maksimal. Kalau salah satu dari tugas tersebut tidak dikerjakan, maka langsung mendapatkan nilai apa? Nilai E ya. Nah, itu yang tidak diharapkan. Nah, itu sih apa namanya, triksnya agar mendapatkan nilai yang baik sama untuk mengerjakan ini tugas yang pertama. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Izin Pak bertanya Pak. Ya, silakan. Ini pada umumnya Pak, seperti biasanya itu diskon dulu baru pajak atau pajak dulu baru diskon Pak? Atau terserah Pak, yang penting fungsi logikanya jalan. Oh, kalau ini yang penting fungsi logikanya. Ya. Oke Pak, oke Pak. Ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Jadi sebisa mungkin yang ada di soal itu nanti diterapkan ya di dalam proyeknya teman-teman. Ya, karena jika salah satu belum diimplementasikan di dalam sebuah proyek, itu bisa mengurangi nilai dari mahasiswa tersebut. Ya, makanya dengan diadakan TUWEB ini agar mahasiswa itu poin-poin yang harus dikerjakan mana saja. Nah, sebisa mungkin kalau ada yang belum paham itu bisa disampaikan. Oke, secara keseluruhan aman berarti ya tugas pertama ya? Insyaallah Pak. Insyaallah aman ya. Oke. Ya Pak, insyaallah Pak, aman. Ya. Kira-kira perlu enggak buat grup WA? Iya Pak, pakai grup WA aja Pak. Kalau di engineering itu kadang notifnya nggak masuk Pak. Oh gitu, oke. Ya nanti saya ini ya, atau Anda ini aja. Ini yang teman-teman kelas 4201429 itu mau dikoordinasi siapa? Nah, nanti salah satu koordinator itu membuatkan grup. Ya. Nggak apa-apa. Kalau saya itu tak persilahkan ya, nggak harus tutor yang bikin. Biar teman-teman juga ada ada hak gitu loh. Silakan. Siapa tahu kan nanti ketika teman-teman sudah lulus, kita bisa jalin komunikasi, jalin silaturahmi, ya kan? Kan nggak salahnya juga dengan adanya grup tersebut. Kira-kira ada yang bersedia enggak?
jadi koordinator. Nanti tugasnya bikin grup, kemudian nanti bisa di-share di grup e-learning. Ada nggak ini? Sementara Pak. Hah? Sementara tak buatin. Oke. Mohon izin untuk link grupnya kami sudah kirimkan di chat e-learning Pak. Oke, baik. Oke. Teman-teman sambil dibuka ya linknya ya, bisa join. Ini sudah perkenalan semua apa ada yang belum nih? Mas Rahmat belum ya? Iya Pak, saya belum Pak, tadi telat masuknya, ada kerjaan. Ya, ya nggak apa-apa Mas. Tadi kan teman-teman sudah perkenalan ya. Ya. Nama, kemudian domisili, sampai kesehariannya ngapain, Mas? Oh iya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Zahran dengan NIM 0510444863. Untuk domisili saya UP BJJ Kota Palembang, dan keseharian saya itu tiap hari dari pagi sampai sore bekerja. Oke, baik. Di perusahaan apa di mana, Mas? Di ini Pak, di apa namanya, perusahaannya, bukan perusahaan sih, PT yang baru mau merintis gitu. Apa ya namanya? Oh, tapi di lokasi daerah situ apa di luar ya, kota? Di kota Palembang. Masih di kota Palembang. Oke. Sama free ini apa namanya? Suka Shopee Food juga. Kalau lagi libur kerja ya. Oke. Ya itu aja sih Pak. Itu. Ya. Sembari kita intermezzo ya, sharing-sharing juga nggak apa-apa. Dulu saya juga pernah itu Mas, ngambil di apa namanya, Shopee Food. Iya Pak, baru juga ini Pak saya. Ya nggak apa-apa, yang penting halal ya kan? Iya, lumayan lah buat nambah pemasukan kalau lagi libur. Betul. Benar. Mbak Sabila mungkin ada pertanyaan? Izin Pak, saat ini masih aman Pak. Masih aman ya? Oke. Menggunakan apa ini? Text editornya. Halo? Mbak Sabila menggunakan text editor apa ini? Mungkin karena terkendala sinyal ya. Di daerah teman-teman sudah musim hujan belum? Musim hujan Pak, ini udah 3 hari hujan mulu Pak. Hujan Pak, sudah musim hujan. Udah ada yang banjir malah. Di Bogor gak musim hujan juga hujan Pak. Oh. Daerah situ Bogor masuknya tropis ya? Iya Pak. Oke. Tapi jaringan aman kan ya? Alhamdulillah Pak. Selain makul pemrograman desktop, makul yang berpraktik apa
Udah to web belum? Jaringan Pak kalau kami Pak. Jaringan. Sudah ya? Siap. Apa belum? Belum dikerjakan Pak. Masih sibuk kerja. Oh iya. Tapi kalau to web sudah belum? Sampai saat ini kami belum dapat link to webnya Pak. Oh, belum. Ya. Jadi nanti nanti kan di to web itu kelipatan ya. Kalau di sekarang kan 6. Ya. Cuman aktivitas 6 belum kebuka ya. Aktivitas 6 itu to web, kemudian nanti 12 sama 15 gitu. Nah, nanti kalau kalau sudah mendekati aktivitas 12 nanti bisa dikasih tahu ya, agar saya jadwalkan. Karena to web itu bagian yang sangat penting ya, karena nanti dari kaprodi itu nanti ini bisa masuk penilaian ya, meskipun to web itu diwajibkan apa tidak ini kalau to web? Ada yang tahu enggak? Mas Firman? Ya Pak. To web ini sifatnya wajib apa opsional? Kalau di sisi mahasiswa? Kami kurang paham Pak. Cuman kebetulan kami saat ini masih rada landai. Kami ngikut. Oh gitu, iya. Siap. Oke. Ya kalau secara fungsi itu pertemuan to web itu ini sih untuk persiapan dalam mengerjakan tugas-tugas gitu sih. Makanya to web itu perlu diadakan dan perlu menghadiri to web itu. Ini sudah pada join grup apa belum, Mas? Kok di saya belum kirim ya? Linknya udah dikirim tuh Pak sama Firman tadi. Udah dikirim. Oke, coba Iya, saya refresh dulu. Ini berarti teman-teman satu course ini belum pada kenal ya? Belum Pak. Belum ya? Jarak semuanya jauh semua. Ya mungkin nanti di di sesi terakhir kita bisa on cam ya, kecuali tadi yang Mas Firman karena belum support ya laptopnya. Oke, nggak apa-apa. Laptopnya pelit Pak, nggak dikasih kamera. Iya. Ya nanti bisa ditambahkan eksternal ya. Mungkin nanti di next pertemuan. Siap Pak. Oke, makasih. Oke, itu sih untuk materi to web yang kedua ini. Kira-kira ada pertanyaan lagi enggak? Pak, belum ada Pak. Apa namanya? Ya, ini gimana Mas? rekaman apa nih namanya? Pertemuan ini bisa dikirim di grup gak Pak? Biar kayak misalnya ngerjain tugas bisa dilihat ulang, tayangan ulangnya kayak gitu Pak. Oh, ini. Bentar. Tadi itu saya coba ya. Cuman
di sini tuh nggak muncul perintah record. Cuman setelah berapa menit itu otomatis ke-record. Lah, ini nanti kesimpannya di lokal mana gitu. Ya nanti saya share di itu ya, di e-learning. Siap, Pak. Oke. Nah, tadi teman-teman ada yang ngikutin enggak ketika saya share project ini? Ngikut Pak. Pak, ini saya ada pertanyaan Pak, dikit Pak. Ya, monggo Mas. Di poin 3 Pak, menghitung total biaya. Di sini apakah pakai perumpamaan if else? Jika pembelian 100.000, maka promo penawaran gratis 1 itu enggak berlaku atau tetap diberlakukan? Poin 3, bentar Mas. 3, antara 3A dan 3B Pak. 3A dan 3B. Struktur keputusan. Itu kan pasti akan kenanya if else. Iya, benar. Berarti penggunaannya salah satunya Pak ya, jika memenuhi salah satu unsur. Jadi ini ya. Kan ini kan ada if else ya. If else. Nah, Mas Firman dan teman-teman itu bisa menggunakan ini juga nih, manfaatkan switch case ya. Nah, ini switch case-nya bisa di sini nih. Nah, kalau tadi kan ada di diskon ya. Nah, diskon itu masuknya ini. Berarti if. Nah, switch case-nya nanti masuk di pemilihan ini kamar. Kalau tadi kan berarti pemilihan menu restoran. Ya. Kalau tadi diskon itu masuknya pakainya if else ya Mas, bener Mas. Keputusan itu Mas, bener. Switch case-nya kalau di sini kan kamar ya. Nah, nanti kalau di soal berarti ini. Kalau di soal berarti menu restoran. Harga ya Pak? Ya, bukan betul. Harga Pak, switch case. Switch case-nya ya di harga. Di harga Pak ya. Berarti jika harga melebihi 50.000 tidak sampai 100.000 hanya mendapatkan promo. Jika Betul. harga pembelian di atas 100.000 maka akan mendapatkan diskon 10%. Ya, betul. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini ya. Masih kelihatan kan, masih tampil kan ya? Ini. Nah, ini. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin teman-teman bisa open cam ya. Halo? Halo? Sebelum web ini diakhiri, mungkin teman-teman bisa open cam ya. Untuk saya absen. Oke. 1, 2, 3. Kalau tadi nggak bisa jangan, alhamdulillah ada yang ngurusin satu siapa. Ya. Yang ngurusinnya orangnya gimana? Laki-laki.
Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman yang sudah pada join dan meluangkan waktu. Selamat mengerjakan tugas dan selamat beristirahat. Saya akhiri untuk web yang kedua ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Makasih banyak, Pak. Selamat malam. Ya. Pak. Sama-sama. Izin live, Pak. Ya, Mas. Izin Pak, selamat malam. Ya, selamat malam. Di sini ya, Pak. Ya.